got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Halo guys, aku Nirmala. Kali ini aku akan mendeskripsikan suatu perusahaan yaitu McDonald Corporation. Jadi guys, McDonald Corporation ini adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald, yang kemudian pada tahun 1955 hak waralabanya ini dibeli oleh Ray Kroc, yang kemudian mengembangkan bisnis McDonald ini menjadi suatu perusahaan yang besar. Nah, pada tahun 2020, pendapatan tahunan dari McDonald ini mencapai 19,2 miliar US dollar dan mempunyai karyawan lebih dari 205.000 karyawan di seluruh dunia. Nah, kantor ini berpusat di Oak Grove, Illinois, Amerika Serikat. Hai guys, jadi kita sekarang udah di McD dan tadi kita udah pesan beberapa menu dan sekarang kita tinggal tunggu menunya datang. Ikutin terus ya. Nah, ini menunya udah datang, ada ayam, McFlurry matcha, Milo, dan fruit tea. McDonald dikenal dengan logo Golden Arches yang ikonik dan mudah dikenali di seluruh dunia. McDonald menggunakan strategi pemasaran yang berfokus pada emosi dan kebahagiaan. Adapun slogan dari McDonald sendiri adalah I'm loving it, yang mana berbagai selebriti dan tokoh terkenal sebagai duta merek mereka, yaitu contohnya mereka pernah bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Ronald McDonald, Justin Timberlake, dan LeBron James sebagai brand ambassador mereka. Nah, ditinjau dari strategi teoritisnya, pada bagian diferensiasi produk, perusahaan McDonald dapat memilih untuk memperkuat diferensiasi produk mereka untuk mempertahankan pangsa pasar dan pelanggan mereka. Yang kedua, fokus pada keunggulan biaya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mengoptimalkan operasional dan rantai pasok untuk mencapai keunggulan biaya. Kemudian, ekspansi geografis. McD dapat memilih untuk melakukan ekspansi geografis untuk memperkuat posisi mereka dan melawan serangan dari pesaing. Kemudian, peningkatan pelayanan pelanggan. Menghadapi serangan dari pesaing utama, perusahaan McD dapat berfokus pada peningkatan pelayanan pelanggan. Kemudian, inovasi dan adaptasi. Nah, perusahaan McD sendiri dapat menggunakan strategi inovasi dan adaptasi untuk tetap relevan di pasar yang setelah berubah. Ini kita akan beralih ke perusahaan KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken ini merupakan sebuah perusahaan waralaba yang didirikan pada tahun 1952 di Utah, Amerika Serikat oleh Harlan Sanders, yang mulanya perusahaan ini hanya berupa sebuah kafe yang berada di Kentucky, Amerika Serikat. KFC sendiri memiliki beberapa produk unggulan seperti ayam goreng, sandwich ayam, wrap, kentang goreng, minuman ringan, dan juga Pulsars yang ini sejenis dari milkshake. KFC sendiri merupakan anak dari perusahaan Yum Brands yang ini sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang kuliner. KFC sendiri tidak pernah mematenkan daripada resep-resep perusahaan mereka dikarenakan mereka tahu efek dari pematenan produk tersebut kan membuat rahasia-rahasia dari perusahaan itu suatu saat akan terungkap. KFC sendiri merupakan merupakan restoran dengan jaringan yang paling besar kedua di dunia setelah McDonald, dengan total jumlah gerai pada tahun 2022 ini berjumlah 25.000 gerai yang tersebar di seluruh dunia. KFC dikenal dengan logo ayam jago mereka yang ikonik. Beberapa kampanye pemasaran mereka menekankan cita rasa khas dan resep rahasia ayam goreng mereka. Nah, adapun slogan dari KFC ini adalah Finger Licking Good. Namun di Indonesia kita lebih sering mendengar KFC jagonya ayam. KFC memiliki brand ambassador yang terkenal yaitu Colonel Sanders. Walaupun Colonel Sanders adalah pendiri KFC yang telah meninggal, karakter dan citra Colonel Sanders tetap dipertahankan dalam kampanye pemasaran. Nah, ditinjau dari strategi teoritis, perusahaan KFC ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan McD. Nah, perusahaan ini juga dapat melakukan diferensiasi produk yang untuk memperkuat pangsa pasar dan pelanggan mereka. Kemudian fokus pada keunggulan biaya, yang mana strateginya dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasional dan rantai pasok untuk mencapai keunggulan biaya. Kemudian dalam segi ekspansif geografis, KFC dapat memilih untuk melakukan ekspansi geografis untuk memperkuat posisi mereka dan melawan serangan dari pesaing. Kemudian peningkatan pelayanan pelanggan tentunya untuk menghadapi serangan dari pesaing utama yaitu McDonald. Kedua perusahaan ini dapat berfokus pada peningkatan pelayanan pelanggan, yang dimana masing-masing perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, inovasi dan adaptasi. Kedua perusahaan ini dapat menggunakan strategi inovasi dan adaptasi untuk tetap relevan di pasar yang berubah.
Nah, segitu saja analisis strategi dari perusahaan McDonald dan KFC, di mana kedua perusahaan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, teman-teman lebih memilih ke perusahaan mana nih?